Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sebelum buka videomu di seminar. Gimana? Gimana, Dam? Ini Pak, saya mau nanya yang ini Pak, yang masalah data kan saya ada yang dividen Oh, Pak. bukan kamu udah selesai? Belum 45. Pak, lagi olah data saya Pak. Saya lagi kebut Yang ini. kemarin siapa tuh? Yang ada saya 45 siapa tuh? Kenapa Pak? Bukan kamu yang selesai itu, yang tangan saya? Bukan Pak, bukan. Itu saya baru bahas sampai bab 3 Pak. Yang tanda tangan yang Enggak, kemarin bukan saya email. 45. Bukan, yang kemarin saya email itu bab 3. Ini Iya, saya lagi. saya harus sampai 45 tuh. Enggak, 3 Pak, sampai 3, 1 sampai 3 itu revisian Pak. Oh, iya iya. Yang saya Gimana email gimana? itu. Gimana? Ini Pak, sebentar Pak, saya buka dulu Pak. Saya share screen ya Pak. Prison. Nah Pak, ini saya kan ada yang nyari DPR Pak, yang dividen payout ratio. Itu kan rumusnya cash dividend dibagi net income. Nah tapi di laporan keuangan ini ada beberapa perusahaan yang nggak ngeluarin dividennya Pak. Ya, bilang nol dong. Berarti bikinnya nol. Nol ya berarti ya. Nah, Ya, nol aja. oh gitu ya. Soalnya Iya. ini kan ada yang perusahaan Asri ini dia cuma mengeluarkan 2 tahun doang ngeluarin dividen. Nah ada yang Ya, benar-benar kalau 5 nggak ada bukan tahun. nol. Kalau dividennya bikin nol. Oke oke Pak. Ya, udah. Ah, gitu aja ya Pak. Jangan dihapus perusahaan yang awal dividen bikin nol aja. Oh bikin nol aja tetap ya Pak. Iya iya, jangan dihapus. Ya. Oh oke Pak, oke Pak, oke Pak. Nah, Itu sih lagi. saya udah itu aja Pak. Oke, makasih banyak ya, Mas Ya, Sarabada. makasih ya Pak. Ya, Ya, sama. Assalamualaikum. Cepat ya. Iya Pak, Lanjut. ini saya lagi Cepat kebut ya. Pak. Ya. Pak. Ya, Terus apa lagi? Assalamualaikum Pak. Saya Salam. Pak Dania. Ya, silakan. Saya izin live ya Pak. Ya, silakan. Ya, Ini apa? Tinggal implikasi manajerialnya aja. Jadi implikasi manajerialnya hasil dari penelitian Di ini. Zoom. Enggak. Nih Pak. Lihat mata sekecil di Zoom tuh. Lagi dan lagi. Udah ya Pak. Udah. Nah, hasil dari uji regresi pada penelitian ini, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Pandemi COVID tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif. Lalu, penelitian ini memberikan gambaran kepada investor, kreditor, dan pemegang saham bahwa jumlah Dewan Komisaris Independen itu tidak menentukan apakah perusahaan itu belum tentu mampu menekan pihak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan untuk kepemilikan institusional, Halo. iya Itu Pak, bukan implikasi manajerial, itu kamu menjelaskan hasil penelitian tuh. Bukan implikasi manajerial tuh. saya sebenarnya ada bingung sih Pak, implikasi manajerial tuh kayak gimana? Ya, bisa implikasi manajerial itu kayak gini. Kan kamu udah tahu hasil tadi itu yang kamu sebutkan tadi itu. Iya Pak, Hasilnya misalnya signifikan positif. iya, Jadi kalau X itu naik, maka Y juga naik. iya. Nah, kalau nggak signifikan berarti X itu nggak mampu mempengaruhi Y. Kan itu kan penjelasan hasil. Tapi dari hasil itu apa implikasi bagi manajerial? Apakah manajerial nanti bikin kebijakan seperti apa? Apakah meningkatkan peran X itu supaya bisa mempengaruhi Y? Gimana cara? Itu implikasi. Jangan jelaskan lagi hasilnya itu. Hasil udah tahu. Tadi kan implikasi belum menjelaskan hasil juga. Diulang-ulang lagi dari analisis hasil kan. Jadi kalau bentuk kayak gini belum menjelaskan ya Pak? Itu menjelaskan hasil tuh. Memang hasil seperti itu kan. Tapi apa dampaknya bagi manajerial? Implikasinya apa manajerial? Misalnya nanti kamu apa ada hasil apa nih? Positif apa nih? Hasilnya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh. Jadi gini, independen itu kan ya apa ke depan itu supaya diusulkan pembawa kebijakan bahwa komisi independen itu tidak usah banyak ya, sedikit deh. Oh. Nah, itu karena banyak pun nggak ada gunanya juga
Mesti memenuhi syarat aja, satu aja, jangan banyak-banyak. Oh iya Pak. Karena Oh, banyak-banyak nggak mempengaruhi, ngapain banyak-banyak. Jadi itu implikasi oh, seperti itu, ngerti nggak? oh. Iya Pak. Oh Itu gitu. contohnya Heeh. seperti itu. Oh Nah, gitu. bagi investor dia yang penting ada. Kalau banyak pun nggak dianggap itu bukan good news, tapi juga bukan bad news, tapi diabaikan aja. Jadi investor Hmm, itu tidak melihat Jumlah. independen yang banyak itu bisa berdampak kepada kinerja, Nah, sehingga dia tidak begitu penting untuk independen, penting ada minimal satu gitu ya. hmm. Itu implikasi itu ya. Oh iya Pak. Oh Ya, berarti saya ya. harus ubah lagi. Jadi implikasi itu mikir tuh lebih susah tuh ya. Iya Pak. Makanya saya rada Mikir bingung. karena kamu nggak ngerti implikasi. Bisa kamu nih contoh sederhana ya. Hmm. Kamu kan masih tinggal sama orang tua kan? Iya. Orang tuamu keputusan sekarang. Mulai saat ini, maka belanja kamu diturunkan. Tadinya Mm-mm. 50.000 jadi 10.000 sehari. Iya. Apa implikasi bagi kamu? Ya kamu perketatlah nafsu diturunkan untuk belanja itu Hmm. diturunkan nafsunya. Kemudian juga memperketat pengeluaran kamu. Dan ketiga, pengeluaran yang penting-penting aja. Itu Mm-mm. implikasinya bagi kamu itu. Oh iya Pak. Itu yang keempat, kamu nggak bisa lagi kemana-mana. Nggak bisa lagi kemana-mana karena dikurangi perjalanan waktu dikurangi. Itu kan itu implikasi itu. Oke Pak. Jangan dijelaskan lagi, jangan implikasi lah. Wah, karena duitnya ternyata bapak saya menurunkan belanja ke depan. Sehingga tadi belanja 50 jadi 10. Itu kan menjelaskan hasil juga. Nggak mau muter-muter Iya. di situ. Oh Ya, iya Pak. Iya. ya. Oke, Itu berarti ngerti saya nggak? Ngerti perbaiki nggak? lagi. Ngerti Pak. Ngerti. Iya. Ya, apalagi? Udah. Ya, Kalau udah. kesimpulannya saya udah sih Pak. Jadi tinggal implikasi manajerial aja sebenarnya. Ya. Ya. Hebat ya. Iya Pak. Kalau udah selesai Tapi kalau selesai kasih ke saya itu apa aja Pak? filenya. Ya form untuk daftar sidang ya, Oh cepat ya. iya Pak. Iya. Ya jangan lama-lama loh. Iya. Nanti kapan kamu Bapak, nikahnya tuh? kalau misalkan hari Minggu saya chat Bapak nggak apa-apa Pak? Hah? Kalau hari Minggu, hari libur. Ya chat aja, paling saya jawab juga kalau saya waktu ya. Ya udah, Ya, oke. ya, Makasih banyak ya Pak. ya sama-sama. Assalamualaikum. Bagaimana si Selamat siang, Pak. Gimana Teguh? Iya, Apalagi kok udah hujan kemarin? iya sudah Pak. Ini saya mau konsultasi mengenai revisi yang Bapak. Apa revisi apa aja? Yuk buka berita acaranya. Sudah muncul Pak. Kemarin ini Pak, Bapak. Dikit lagi. Dah. Gedein, di Zoom, dah. Sudah Pak. Saya ada berapa satu ini aja? Iya, satu aja Pak. Bapak menyarankan untuk menambahkan okupansi rate yang ada di latar belakang untuk memperkuat analisis. Udah tambah? Nah, saya sudah tambahkan, saya perlihatkan ya Pak, sebentar. Ya, tunjukin aja. Untuk occupancy rate-nya itu seperti ini, Pak. Saya ambil datanya dari BPS DKI Jakarta, Pak, dari tahun 2015 sampai 2019. Ini ternyata naik atau turun? Tahun 2015 sesuai dengan analisis saya, Pak, ini kalau 2015 itu rata-ratanya itu kecil, Pak, dan yang paling tinggi itu tahun 2017 dan 2018. Sesuai dengan data yang saya peroleh juga saat saya olah juga, ini datanya memang tahun 2015 itu turun, Pak, untuk persentase tingkat hunian kamarnya. Kamu nggak 2020 nggak ada? Nggak ada 2020 nggak ada. Saya hanya Pak sampai tahun 2019 saja Pak penelitiannya. Kamu masukin nggak di analisisnya ini? Di analisis hasil di analisis bawah 4 kamu masukin nggak? Untuk tahun 2020-nya saya tidak memasukkan, cuma di analisisnya bukan 2020. Ya. Kondisi 2020 tidak, Pak. Dengar dulu. Kondisi occupancy rate dari 2015 2019 kamu masukkan nggak sebagai dasar analisis kamu untuk menanalisis hasil yang topik skripsimu itu? Suruh kemarin masukin nggak? Yang kemarin belum, Pak. Ini hanya memperkuat yang tentang ini, Pak, analisisnya
perpindahan tamu yang menginap dari hotel yang lebih murah, Pak. Jadi ini Ya, ini Mas, menurun. kamu kan hasil kamu itu kan kontribusi hotel itu kan turun itu. Iya. Ya, salah satunya kan sesuatu untuk memasukkan kenapa masukkan ke pesan rate ini. Udah kamu masukin belum analisisnya kenapanya? Udah. Oh, udah Pak di sini, Pak. Mana tunjukin itu Bentar ya, Pak. tunjukin saya itu, tunjukin saya. Ini Pak, untuk 2015 kan efektivitasnya kecil. Ya. Nah, untuk analisisnya penyebab tidak tercapainya itu karena lebih memilih menginap dari hotel yang mewah ke yang lebih murah gitu, Pak. Ya itu ya juga yang kedua tambahkan tingkat occupancy rate-nya rendah. Itu gimana sih kamu? Oh, Udah sesuruh itu tujuan untuk itu. Aduh, gimana sih? saya tambahkan di sini juga Iya, karena tingkat occupancy rate-nya rendah gitu ya, Pak ya. Kamu misalnya perpindahan tamu itu memang ada datanya, Mang, pindah tamu, dan juga karena tingkat occupancy rate hotel secara rata-rata turun itu. Oh, Aduh. baik, Pak. Orang keluar Baik. tabel tuh. Itu ngapain tuh suruh tabel tuh untuk nambah ini? Ngapain lah? Oh, gitu ya, Pak. Baik, Pak. Menangkap kamu. Baik, Pak. Ya, itu ya. Baik. Perbaiki Berarti Pak ya. Ya. Nanti setelah ini saya mintakan tanda tangan ke Bapak ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, jangan pakai PDF ya. Baik, terima kasih Pak Sparta. Iya. Guys. Ya, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Silakan siapa lagi. Kalau enggak saya tutup, kau diam aja nih, saya tutup aja nih. Nah, cepat. Saya Pak. Kamu udah buka juga kemarin tuh? Belum Pak. Revisi sidang Pak. Saya pengujinya Kamu Bapak. senyum dong. Kamu yang Unsri itu, yang Unsri? Iya. Oh ya. Terus apa? Visinya di saya apa? Buka itunya, buka. Apa buka? Baik, Pak. Ini? Saya izin. Berita acara buka. Revisi dari Bapak itu yang pertama Tar dulu, kamu gedein dulu tulisannya, di zoom dulu. Itu sebelah kiri itu di close aja tuh, di kelas sebelah kiri itu di close aja tuh, apa tuh? Nah itu. Itu siapa nih? Mana? Ini Pak. Masa itu aja? Nanti yang bab 4 kan tinggal menyesuaikan dari yang perubahan persamaan regresinya Pak. Bukan. Ini kamu udah minta belum ke BAK? Revisi kamu mana? Minta belum surat tanda nih? Yang berita acara sidang akhir kemarin, kau minta ke Mbak Devita, minta dong revisi yang catatan Pak separtai. Oh sudah Pak. Itu kok gini nih? Waktu itu sih kalau dari Mbak Devita itu cuma dikasih recordnya Pak, jadi bukan recordnya, ada jangan record diminta. Minta aja dokumennya itu yang pasti, ada catatan situ. Minta dokumen pasti ya. Oh baik Pak. Takutnya nanti ada banyak yang kamu catat tuh. Kan ada 2 tuh pernah. Satu lagi siapa Puji ya? Satunya lagi Pak Dik-Dik. Nah, Pak Dik itu saya ada tuh. Ya, aduh, minta ya. Kalau dari Pak Dik-Dik kemarin nggak ada sih Pak. Ya, kalau nggak ada kan ada buktinya. Kamu gimana? Ada bukti dokumen itu. Itu berarti untuk juga dokumen itu ke saya di sini. Ini Pak Devita saya terima dokumen sidang kemarin. Berita acara udah Pak Tang ini berubah gitu caranya ya. Oh baik Pak. Kalau ini nggak saya akui nih, mana ingat saya. Ya? Iya Pak. Besok ya. Satu besok kamu itulah ya. Ya baik Pak. Makasih Ya. Pak. Minta semua Devita tuh pas Sparta nyuruh ya. Oh ya? baik Pak. Iya Pak. Ya apalagi? Itu aja sih Pak. Nanti saya minta dulu kembali. Ya, minta Devita ya. Jangan rekaman tuh minta aja ya. Oh baik Pak. Iya. Terima kasih Mas Sparta. Iya. Saya sudah kasih ke Mbak Devita tuh. Saya udah catat lengkap tuh ya. Oh baik Pak. Makasih Pak. Ya. Siapa lagi berikutnya? Halo? Bapak, saya boleh. Ya boleh aja buka videonya. Ya, boleh ini video yang dibuka mana saya tahu orangnya.
Nah, itu. Kamu udah selesai Saya bab 4-nya? iya mau ngasih tahu bab 4 sama 5, Pak. Mana buka dong, buka deh, kamu jelaskan saya isinya apa. Oke, Kamu saya belum pernah konsultasi bab 4 kan? belum. Kan kemarin terakhir yang revisi, terus saya udah apa yang rumus nambahin dummy kan, Pak. Terus Ya, itu. saya langsung ngerjain bab 4 Oh, 5-nya. buka. Sampai di mana kamu diskusi Mas Ed? Bab 4 buka. Ya, Pak. Bentar ya, Pak. Saya izin share Iya, screen. iya, iya. Udah kelihatan belum, Pak? Lagi loading. Udah di zoom lagi, nggak kelihatan, di zoom lagi. Ya. Ini, Pak. Udah. Oh, gede lagi, belum, gede lagi. Belum ya? Oh, Lagi. Oh, ya. Udah. Ya, Pak. Ini bab 4.1. Jelaskan. Saya jadinya tuh kan make 2 regresi ya, Pak. Yang pertama yang dari 2000 yang sebelum Covid dari 2016 sampai 2019. Terus yang kedua itu dari 2019 sampai dengan 2020. Terus saya make bank umum konvensional yang terdaftar di BEI. Pada periode tersebut saya make 39 bank, Pak. Ini Pak datanya. Jumlah perusahaan yang saya pakai 39, total sampelnya yang buat regresi pertama 39 kali 4 tahun, sama dengan 158. Terus data yang saya outlier di itu ada 29, jadi sisanya tuh jadi 127. Saya pakai 39 karena duanya itu baru IPO pas selama periodenya itu, terus yang satu merger, Pak. Iya. Ini yang buat Merger apa? Yang merger Bang Oke, Pak, sama Dinar. Satu doang sih, Pak, yang merger. Oh. Ya, yang duanya IPO-nya selama periodenya tuh di baru IPO, Pak. Ya. Ini Pak, ini yang merger. Ini yang apa? Yang IPO, Pak. Ya. Ini hasil statistik deskriptif saya, Pak. Ini yang buat penelitian persamaan pertama, terus ini yang persamaan kedua. Terus yang signifikan itu cuman 2. Itu Ah, ini hasil regresi itu bukan, ini apa nih hasil regresinya? statistik deskriptifnya, Pak. Kok mau aku hasil kata kamu? Iya, maksudnya hasil statistik deskriptifnya, Pak. Itu ini mode apa? Di mode persamaan analisis kok disatukan? Enggak, ini yang pertama, Pak. Itu sini yang kedua. Enggak, bukan. Nama kamu mode persamaan analisis. Maksudnya apa nih? Hasil statistik deskriptif. Iya, Pak. Oh. Hasil statistik deskriptif. Terus itu saya ngejelasin di sini. Ngejelasin satu persatu kayak dari hasil-hasil tersebut. Terus lagi apa? Saya udah rata-rata sih udah bahas satu persatu sih, Pak. Tapi bener kan ya, Pak, variabel yang pandemi COVID itu dijadiin independen ya, Pak? Waduh, gimana sih? Kamu pertanyaan tuh aneh itu. Kenapa nggak sih Pak jempol tuh bagian dari kaki? Aduh, gimana sih? Iya, Pak. Udah saya takut salah aja, Pak. Gimana sih nanya sih? Ini Pak hasil ujinya ada uji Chow. Terus uji apa lagi? Uji Hausman. Terus uji Lorentz multiplier ini yang buat yang penelitian kedua. Uji asumsi klasik. Ini hasil-hasilnya, Pak.
Ini uji multi-call. Ini hasil uji multi-call-nya, Pak. Terus uji hetero. Ini buat penelitian persamaan penelitian pertama. Terus ini buat persamaan penelitian kedua. Ini apa nih? Uji hetero, Pak. Kamu kalau bikin hasil apa? Ya. Nah, terus ya. Iya, ini uji autocall. Ini buat persamaan pertama yang atas, terus ini buat persamaan kedua. Terus analisis regresi. Ini buat persamaan yang pertama. Ini buat persamaan yang kedua, Pak. Terus apa lagi? Ini koefisien ini hipotesisnya, Pak. Buat penelitian kedua, ini yang tadi yang pertama. Ini pembahasannya satu persatu variabelnya ada 6 variabel sama pembahasan variabel kontrolnya NPL sama BOKO, implikasi manajerialnya, ini bab 5-nya, Pak, kesimpulan dan sarannya sama keterbatasannya. Udah sih, Pak. Udah, Pak. Itu aja sih, Pak. Saya mau ngasih tahu kalau misalkan ada yang kurang atau salah. Analisis hasil. Hasil coba jelaskan saya dulu. Analisis hasil nggak jelas itu. Hasil hipotesisnya, Pak. Analisis hasil. Oh, Hasil analisis kan hasil. dibandingkan dengan logika teori sama apa? Sama penelitian sebelumnya. Analisis hasil mana? Ini, Pak, hasilnya. Ya. Ya, hasil analisis. Mana tuh? Belum. Kenapa? Dia ada paling tidak 2 linia tuh. Linia pertama membandingkan hasil dengan logika teori ya. Iya. Teorinya. Bisa nih, ini hasilnya jangan bilang komisi independen. Coba di judul 431 coba deh. Judulnya diganti nih, pengaruh komisi independen terhadap apa nih, itu judulnya. Oh iya Pak. Aduh, masa judul ini bukan menjelaskan variabel nih. Oh iya Pak, maaf Pak. Apa itu pengaruh? Pengaruh. Analisis, di depannya analisis pengaruh. Oh iya. Analisis. Pengaruh apa tuh? Komisi independen. Apa tuh? Kinerja. Ada kinerja perbankan dalam kurung ROA ya Pak? Kayak gini atau kinerja perbankan aja Pak? Kayak gini Pak. Ini dapur, jangan dikasih singkatan. Oh iya. Siap. Itu. Jadi ya
Jadi analisis hasil ini kamu bandingkan hasil kamu dengan logika teori. Logika Ya. teori gimana? Kamu jelaskan kemana logika teori komisi independen itu bisa pengaruh kinerja, gimana cerita tuh logika teorinya? Coba, saya ingin tahu aja. Kenapa komisi independen itu pengaruh terhadap kinerja itu secara logika teori mana? Secara hipotesis kan? Nggak berpengaruh sih Pak di hasilnya. Apa? Di hasil e-visa nggak berpengaruh Pak. Bukan teorinya, teori kan hipotesis kamu pengaruh kan? Mm-mm. Gimana kok bisa pengaruh? Ceritakan tuh logika teori gimana tuh? Nggak berpengaruh Pak di Aduh, hasil. apa itu hasil, Mbak, hasil. Kan teorinya saya tanyakan, logika Oh teorinya gimana dia pengaruh? Berpengaruh kan bisa teori dia pengaruh kan? iya, Nah, pengaruh nggak saya teori? di landasan teorinya berpengaruh Pak. Iya, apa iya? Kamu kenapa dia pengaruh? Cerita, jelaskan logika teori gimana tuh bisa pengaruh? Ceritakan saya itu. Eh, Coba. komisaris independen tuh berpengaruh terhadap ROA karena semakin banyaknya komisaris independen berarti semakin banyak pihak yang em, apa yang tidak mementingkan kepentingan sendiri Pak. Itu belum tuh, belum menjawab tuh. Jadi tanya kenapa dia pengaruh? Kenapa tuh si itu? Kalau ketahui kenapanya kamu bisa bandingkan dengan hasil nih. Oh Ya. jadi saya ambil analisis teori dari itunya terus saya bandingin Um, sama penelitiannya sama hasilnya ini Pak. Hasil ini kamu bandingkan dengan logika teori. Oh oke Logika Pak. teori kan hasil ini bandingkan logika teori. Iya Pak. Kenapa ini nggak pengaruh? Di logika teori pengaruh, logika pengaruh secara teori pengaruh kenapa tuh? Kenapa itu kalau tahu kamu bisa menganalisis hasil yang tidak pengaruh ini, ngerti nggak? Oh iya Pak siap. Tuh. Itu yang kedua, dianalisis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya kamu ambil yang di bab 2. Kan ada penelitian sebelumnya tuh. Iya. Contoh nih, ini penelitian sebelumnya kamu ambil si Puri sama si Jaya. Ada nggak si Jaya sama si Puri itu di bab 2 itu? Penelitian sebelumnya ada nggak namanya? Ada Pak. Masa 2 aja yang itu kan, lihatlah si penelitian sebelumnya yang sama tidak sama siapa aja, kenapa gitu ya. Iya Pak. Yang sama tidak sama kan banyak itu. Lihat lagi di bab 2 teori itu ya. Oh iya Ya. Pak. Nanti Udah saya itu tambahin lagi. ya, itu sama semuanya tuh ya. Oh iya semuanya ya Pak. Iya sama tuh ya. Iya. Sama ya. Iya Pak. Ya. Siap. Oke, itu aja ya. Jadi Oh, aplikasi berarti hasil kamu pikirkan lah, aplikasi hasil gimana hasilnya itu. Aplikasi hasil itu implikasi hasil sudah saya jelaskan sebelumnya, kamu dengar nggak tadi itu dengar saya jelasin ke mereka itu. Aplikasi hasil itu kalau hasilnya seperti itu apa implikasi manajerial? Jangan dijelaskan implikasi hasil itu bukan menjelaskan hasil. Tapi menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manajerial dengan hasil seperti itu, apa harus dilakukannya. Ya enggak? Oh iya Pak. Itu ya udah. Ya. Apa lagi nih? Ada lagi nggak? Udah sih Pak. Ya udah, ya Itu sip. aja. Ya, terus Berarti berikut siapa lagi? Apa lagi? kalau udah selesai saya kirim ke Bapak, saya udah boleh daftar Pak. Mukamu kelihatan kemana? Oh iya iya. Coba kamu Maaf. kucing. Aduh, kelihatan mukanya. Kenapa? Berarti kalau misalkan saya udah selesai revisi yang tadi yang Bapak bilang, saya udah kirim ke Bapak udah boleh daftar Pak. Konsultasi dulu, Tunjukkan saya Ya. konsultasi dulu di Google Meet ya. Iya, siap Pak. Nanti saya Banyak kabarin. kamu tuh ya. Siapa lagi Iya, tuh? Belum Google Meet dulu. Itu siapa Iya, lagi Pak. nih? Makasih ya Pak. Ya, kapan terakhir daftarnya? Minggu depan sih Pak terakhir daftar. Minggu depan hari apa? Terakhir daftar tuh tanggal 11, tapi Hari apa? Hari apa? hari Sabtu sih kayaknya Pak. Hari Sabtu. Iya. Oh, ya berarti harus konsultasi dulu sebelumnya ya. Iya Pak, siap. Paling tidak hari Kamis atau hari Jumat, ya. Iya siap Pak. Atau Rabu ya. Oke Pak. Tapi kalau ada waktu, kalau nggak ada rapat nggak bisa juga, harus report saya. Oh iya Pak. Boleh saya dulu ya. Iya Pak siap. Ya, itu siapa lagi tuh si Makasih Biku ya siapa Pak. lagi? Ya. Biku siapa lagi? Ya kamu hubungi saya minggu depan ya, segera ya. Oh iya Pak, iya Pak. Makasih Pak. Berikutnya, ya sama berikutnya. Saya Pak. Ya buka. Ya.
Kemarin saya Di Zoom sampai lagi, diuji. di Zoom dulu. Oh iya, maaf. Sudah, Pak. Udah. Udah. Kemarin saya sampai di uji T. Terus sekarang saya mau konsultasi pembahasan hasil. Pembahasan hasil Pembahasan hasil penelitian dibikin sub 4.71 analisis apa? Analisis X terhadap Y. Apa tuh X-nya? di sini, Pak, di bawah. Maaf. Judul mana? Ah, ya. Nah, pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, hasil pengujian ini tidak berpengaruh. Dalam analisis itu, dalam hasil itu nggak ada lagi 0,631. Apa lagi kan sudah dijelaskan di interpretasi hasil itu sudah ada. Nanti menjelaskan regresi sudah ada kan? Ngapain lagi nih? Ya pusing ini. Ini berkali-kali saya bilang ke mahasiswa apa kamu nggak dengar yang lain ngomong itu? Berkali saya bilang jangan dimasukin angka-angka ini lagi. Kamu langsung aja hasilnya apa? Udah ada di sebelumnya ada ulang. Oh, ini dihapus saja, Pak. Aku coba itu kalimat hasilnya apa tuh? Hasil kepemilikan institusi yang tidak sesuai terhadap laba ini tidak sesuai dengan teori apa? Kenapa? Iya, Pak, ada di bawah. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini kan penelitian sebelumnya, dengan teori mana? Saya tulis di bawah. Teori dulu, baru penelitian sebelumnya. Oh, baik Pak. Saya kebalik. Di kepemilikan institusional ini tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Karena pada penelitian ini bertolak belakang dengan teori agensi dikarenakan kepemilikan institusional tidak mampu memonitor perusahaan secara efektif sehingga dapat terjadi konflik kepentingan di dalam perusahaan. Lalu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena pemilik saham sekaligus manajemen akan mendorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan, bukan mendorong manajemen laba karena menginginkan laba perusahaan yang nyata. Hal ini sejalan dengan teori agensi di mana kepemilikan manajerial mampu untuk mengendalikan konflik kepentingan antar pemegang saham, di mana itu merupakan dirinya sendiri dan tidak termotivasi oleh bonus yang akan didapat apabila melakukan manajemen laba. Yang ketiga, pengaruh komite audit. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori agensi, di mana komite audit merupakan alat pengawasan yang efektif karena apabila komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berjalan secara efektif, dapat menekan terjadinya atau meminimalisir terjadinya manajemen laba. Di mana komite audit ini hanya untuk memenuhi syarat hukum perusahaan di Indonesia dan masih di bawah kendali Dewan Komisaris sehingga komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih kurang efektif. Yang keempat, pengaruh komisaris independen. Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Komisaris independen yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, di mana komisaris independen ini dipilih melalui RUPS untuk melakukan pengawasan terhadap manajer dalam menjalankan tugasnya serta menerapkan standar GCG untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan. Namun, anggota komisaris independen yang dipilih dari luar perusahaan dapat menyebabkan fungsi pengawasan yang menurun karena adanya masalah dalam koordinasi pembuatan keputusan dan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat dijadikan celah untuk
manajemen melakukan manajemen laba karena penurunan fungsi komisaris independen. Lalu Dewan Komisaris terhadap manajemen laba berpengaruh negatif, di mana Dewan Komisaris ini dipilih melalui RUPS untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi, sehingga dapat menurunkan manajemen laba. Lalu pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang dijelaskan di awal, di mana salah satu alasan manajemen untuk melakukan praktek manajemen laba yaitu untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau bersikap oportunis, di mana profitabilitas yang cenderung tinggi akan memotivasi di mana profitabilitas yang terlihat tinggi maka akan meningkatkan manajemen laba. Pengaruh leverage terhadap manajemen laba, di mana hasil penelitian ini leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan tingkat leverage yang tinggi menyebabkan perusahaan mengalami risiko default, di mana perusahaan terancam tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun manajemen laba tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk menghindarkan risiko default karena kewajiban harus tetap dibayarkan. Dalam penelitian ini, tingkat leverage masih dalam tingkat yang rendah sehingga perusahaan dianggap aman dan stabil, serta masih mampu untuk memenuhi kewajibannya. Pengaruh firm size, dalam pengujian ini, firm size atau ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan firm size atau ukuran perusahaan skala besar maupun skala kecil sama-sama membuat laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga skala ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan posisi keuangannya. Lalu implikasi manajerial, hasil analisis kepemilikan institusional tidak berjalan secara efektif. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sehingga dikatakan belum mampu mencegah terjadinya konflik kepentingan. Hasil analisis komite audit menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sehingga dapat dikatakan komite audit dalam menjalankan fungsinya masih belum efektif. Hasil analisis variabel independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba sehingga dapat diartikan komisaris independen tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Hasil analisis Dewan Komisaris menunjukkan Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sehingga dapat diartikan bahwa Dewan Komisaris efektif dalam menjalankan fungsinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi bisa dikatakan kurang efektif karena hanya Dewan Komisaris yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial kurang mampu untuk memonitor dan mencegah adanya konflik kepentingan di perusahaan. Serta pembentukan komite audit dan komisaris independen dibentuk hanya untuk memenuhi susunan perusahaan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan penerapan GCG di perusahaan tidak hanya untuk memenuhi aturan, melainkan karena perusahaan menyadari pentingnya penerapan GCG untuk kelangsungan perusahaan, baik sekarang maupun di masa ke depannya. Hasil analisis untuk profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi profitabilitas maka akan mempengaruhi penerapan manajemen laba. Oleh karena itu diharapkan manajemen tidak melakukan manajemen laba untuk mendapatkan bonus. Hasil analisis untuk leverage menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu diharapkan manajemen tidak
melakukan manajemen laba dan melaporkan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil analisis untuk firm size menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga dapat dikatakan bahwa skala ukuran perusahaan besar maupun kecil tidak mempengaruhi adanya manajemen laba. Sehingga diharapkan manajemen dalam ukuran perusahaan skala kecil maupun besar tidak melakukan manajemen laba karena akan berdampak buruk ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan investor sebagai pengguna laporan keuangan harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi dengan cara menganalisis laporan keuangan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi. Pihak kreditor diharapkan menganalisis perusahaan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman pada perusahaan. Untuk regulator diharapkan untuk mengawasi perusahaan agar tidak melakukan manajemen laba dengan cara memanipulasi laporan keuangan karena akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Lalu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan uji signifikasi individual, variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, adanya komisaris independen di perusahaan mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Sedangkan berdasarkan uji signifikasi individual, variabel dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang artinya dewan komisaris di perusahaan mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Berdasarkan uji signifikasi individual, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, di mana profitabilitas yang tinggi akan membuat manajemen melakukan manajemen laba. Uji signifikasi individual variable leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya tinggi atau rendahnya leverage tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya ukuran perusahaan skala besar maupun kecil tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Keterbatasan penelitian dan saran, di mana penelitian ini menggunakan model Deco dan DeSive yang dimodifikasi oleh McNichol sehingga mengurangi sampel yang digunakan untuk penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode manajemen laba yang lainnya sehingga dapat mencakup semua perusahaan manufaktur maupun sektor finansial yang terdaftar BEI. Yang terakhir, penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan objek penelitian yang lebih luas, misalnya perusahaan BUMN, transportasi, maupun perbankan. Sudah, Pak. Udah. Terus daftar sidang aja lah. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya. Udah itu referensi tulisan saya belum? Halo? Iya, Pak. Referensi tulisan saya belum? Tulisan saya udah referensi. Data Udah. besar kamu ada nggak tulisan saya? Ada. Berapa buah? 1. Lebih 1 tambah Yang 1 lagi deh. saya ambil yang GCG. Tambah 1 lagi deh. Oh iya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih, Pak Berikut siapa Sparta. lagi? Berikut siapa lagi? Ya, sama. Berikut siapa lagi? Berikutnya. Bang kan jawabnya saya tutup aja. Tutup aja lah. Bang responnya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Saya Pak. Oh, Nadia. Ya udah. Boleh. Saya Pak. Ya, silakan. Ini kemarin saya sudah sampai uji T, Pak. Ini untuk penjelasannya, untuk uji statistik T pada dasarnya ini menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen terhadap variabel dependen dan dengan menganggap variabel independen lainnya itu konstan. Untuk hasilnya pada struktur aktiva itu hasilnya nilai tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena nilai probabilitas yang diperoleh itu menghasilkan 0,7342 itu lebih besar dari 0,05.
Untuk kinerja keuangannya itu dari hasil pengujian di atas, kinerja keuangan diperoleh nilai probability 0,1696 itu lebih besar daripada 0,05, artinya variabel kinerja keuangan itu tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Begitupun dengan tingkat penjualan, berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai probabilitasnya itu penjualan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Untuk pembahasan hasil penelitiannya, untuk penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur selama periode 6 tahun dari 2015 sampai 2020 yang meliputi sektor otomotif. Hasil yang diperoleh ini pada struktur aktiva dan kinerja keuangan itu menghasilkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk tingkat penjualan itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Untuk interpretasinya, yang pertama pengaruh struktur aktiva terhadap profitabilitas berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis struktur aktiva itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas atau tidak terbukti karena hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini, jika kewajiban mempunyai tingkat yang lebih rendah akan lebih disukai daripada lebih tinggi. Namun generalisasinya ini harus dilihat secara cermat. Jika perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan, itu akan pada satu titik kita akan kehilangan penjualan dan setiap manfaat yang diperoleh dari tingkat piutang yang lebih rendah akan ditutupi oleh penurunan penjualan. Jadi investasi dalam aset itu harus dioptimalkan dan tidak selalu harus diminimalkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dehi Rahmawati, Made dan Luh Komang, dan Lini Mediustiani yang menjelaskan bahwa struktur aktiva ini tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu, Niluh Made Wiwik Oktapiani, dan Nono Supriyatna yang menyatakan bahwa struktur aktiva ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya, itu pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 yang berarti dalam pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan tidak terbukti sesuai hipotesis yang mengharapkan kinerja memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kinerja keuangan itu yang lebih kecil akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari investor, karena bisa diartikan bila perusahaan tersebut memiliki rasio hutang terhadap modal yang lebih kecil, maka perusahaan memiliki kewajiban hutang yang kecil juga dan menunjukkan tingkat kemandirian perusahaan berkaitan dengan hutang sehingga menarik perhatian investor yang memberikan pinjaman. Semakin rendah rasio hutang terhadap modal semakin baik dan tentunya manajer perusahaan harus cermat dalam menentukan pengambilan modal untuk produksi dan mengelola hutang dengan baik, dilihat dari tingkat penjualan serta daya tarik investor yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas juga kualitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Asmi, Heri Sudarno, dan Mariana yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan itu berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, tetapi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa Noviana dan Heri Susanto yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh yang positif secara simultan atau bersama-sama. Selanjutnya, pengaruh tingkat penjualan itu terhadap profitabilitas menghasilkan dalam penelitian ini, pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan pada perusahaan akan memperlihatkan seberapa besar peningkatan penjualan yang terjadi pada perusahaan tiap tahunnya dan pasti akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dari produk-produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi tingkat penjualan yang dilihat dari market share, maka laba yang diperoleh pun akan meningkat.
Walaupun begitu, manajemen perusahaan harus mampu mempertahankan dan mengoptimalkan strategi penjualan dengan baik agar menjaga stabilitas laba perusahaan dalam berbagai kondisi. Hasil pengujian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Ayu, Cynthia Dewi, dan Niluh Madewiwik yang menyatakan bahwa tingkat penjualan itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made Unitri dan Luh Momang. Dan Rini Meidi Yustiani yang menyatakan bahwa tingkat penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas sesuai dengan agensi teori yang sudah dijelaskan, yakni mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban agar dapat menghasilkan pertumbuhan penjualan yang meningkat serta kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya, dalam penelitian ini, kesimpulan dalam penelitian ini itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan terhadap profitabilitas. Yang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor otomotif yang terdaftar di BEI selama periode 2015 sampai 2020. Dapat disimpulkan bahwa variabel struktur aktiva ini tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, yang berarti besar atau kecilnya struktur aktiva tidak mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, variabel kinerja keuangan itu tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, itu berarti tinggi atau rendahnya kinerja keuangan juga tidak mempengaruhi terjadinya profitabilitas. Selanjutnya, untuk variabel tingkat penjualan itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tinggi tingkat penjualan itu maka akan mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh juga oleh perusahaan. Dalam penelitian ini ada keterbatasan penelitian dan saran. Untuk keterbatasannya, saran bagi perusahaan dalam mengambil keputusan penentuan struktur aktiva, yakni dalam penggunaan hutang maupun modal sendiri sebaiknya dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tingkat penjualan serta kinerja keuangan yang baik dalam memperoleh profitabilitas di situasi atau kondisi apapun untuk menghindari timbulnya kesulitan keuangan dan hilangnya kepercayaan customer maupun para investor terhadap perusahaan. Selanjutnya, untuk penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif yang terdaftar di BEI dengan periode 2015 sampai 2020. Disarankan untuk penelitian selanjutnya itu menggunakan objek penelitian yang lebih luas, misalnya tidak hanya perusahaan manufaktur di bidang otomotif saja, tetapi semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau tidak terdaftar yang memiliki laporan keuangan yang lengkap. Serta untuk penelitian selanjutnya itu hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas sebagai variabel dalam penelitiannya agar tidak menggunakan model penelitian yang serupa. Sudah, Pak. Udah, kamu daftar aja deh. Ya. Iya, baik, Pak. Ini saya stop sharing ya, Pak. Berikut siapa lagi ya, silakan. Iya, saya Pak. Yang sudah selesai silakan live, boleh ya live ya. Oke, silakan. Oh iya, Pak, maaf untuk Word-nya itu saya kirimkan ke email Bapak ya? Ya, kan jangan bentuk Word semuanya ya. Yang PDF Oh iya, ya. baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Sparta. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya. Izin share ya, Pak. Ya, silakan. Buka videonya. Kalau nggak pakai video, saya nggak mulai ini loh. Nah. Iya, Pak. Ya, Pak Sparta, kemarin terakhir itu yang bimbing. Itu di zoom lagi, gede lagi, di zoom lagi. Iya, Pak. Lagi. Iya, Pak. Kemarin yang terakhir revisi itu yang di bab 1 sampai bab 3 terakhir Bapak tinggal ditandatangan sama Bapak, Pak, formulir revisiannya. Lalu di sini saya mau presentasi bab 4 dan bab 5. Sudah kelihatan Pak Sparta, maaf.
Iya, iya Pak, ini isi dari bab saya Pak, bab 4 analisis dan pembahasan. Di sini ada gambaran umum dan objek penelitian. Saya pakai perusahaan manufaktur. Di sini ada kriteria pemilihan sampel dari semua totalnya itu ada 955 perusahaan manufaktur Pak yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Ada beberapa sampel yang keluar karena tidak sesuai dengan data. Jadi total data selama 5 tahun itu ada 219 yang ter-outlier itu ada 6 perusahaan Pak. Nah, dari 2000 dan dari data dari perusahaan 219 itu terdapat 46 sampel perusahaan yang menjadi data penelitian saya, Pak. Lalu untuk data analisis statistik deskriptif saya, Pak, saya di sini menjelaskan tentang rata-rata. Sebentar. Di sini saya menjelaskan tentang mengenai rata-rata dan standar defisiasi saya. Saya masukkan nilai maksimum dan nilai minimum, dan saya masukkan perusahaan mana yang menempati nilai maksimum dan minimumnya, Pak. Kurang lebih di semua variabel ini saya menjelaskan dengan cara yang sama, yaitu membandingkan antara nilai rata-rata dengan nilai standar defisiasi. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif saya, Pak. Data penelitian menjelaskan terdapat 219 sampel observasi. Di sini untuk ROA-nya nilai rata-ratanya sebesar 0,44 dengan nilai median 0,3780771, di mana data maksimumnya sebesar 0,44 dengan nilai median 0,38007. Data maksimumnya sebesar 0,05 itu dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. Sedangkan data minimum sebesar minus 0,26 dimiliki PT Martina sebesar PT Martina. Lalu di sini nilai standar defisiasi ROA-nya sebesar 0,66 yang berarti lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata, sehingga data ROA memiliki persebaran data yang tinggi sehingga tidak terdistribusi dengan baik. Lalu masuk ke variabel independennya, yaitu pertama CSR, nilai rata-ratanya di sini sebesar 0,2424, di mana dengan nilai median sebesar 0,2307, data maksimum sebesar 0,693 itu dimiliki oleh PT Tirta, sedangkan data minimumnya 0,11 dimiliki oleh PT Wismilab, dan nilai standar deviasi CSR sebesar 0,152 yang berarti lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata, sehingga data CSR memiliki persebaran data yang rendah sehingga terdistribusi dengan baik. Lalu untuk variabel independen yang kedua, yaitu tentang family ownership, untuk nilai rata-rata nilai maksimalnya itu di sini 0,99 dimiliki oleh PT Gunawan Dianjaya Steel. Untuk nilai minimumnya sebesar 0,1127 dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk. Lalu untuk variabel kontrolnya di sini ada firm size. Maaf Pak. Maaf, di sini ada penelitian pertumbuhan perusahaan, yaitu growth. Di sini nilai rata-rata growth sebesar 0,044 dan nilai median sebesar 0,0757. Di sini nilai maksimum growth-nya atau nilai perusahaannya sebesar 0,854 dimiliki oleh PT Gunawan. Lalu untuk nilai minimumnya sebesar minus 0,687 dimiliki oleh PT Malindo, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan terendah selama periode penelitian. Lalu untuk firm size di sini
sebesar untuk nilai rata-ratanya sebesar 1,272 dan nilai mediannya sebesar 0,19, nilai maksimumnya sebesar 2,3 yang berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang paling tinggi dibandingkan perusahaan yang lainnya. Sedangkan nilai minimum variable leverage sebesar minus 0,9 itu oleh PT Benjoya sebesar minus 0,9 yang berarti perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang paling kecil dibandingkan perusahaan lainnya. Untuk nilai standar deviasi leverage-nya sebesar 2,01 yang berarti lebih besar dibandingkan nilai rata-rata sehingga data leverage memiliki persebaran data yang kecil sehingga tidak terdistribusi dengan baik. Lalu untuk penentuan model regresi panel untuk menurut Winarno 2011 gabungan antara di sini untuk ya penentuan model regresi data panel menurut Winarno gabungan antara data cross section dan time series akan membentuk data panel dan data pool. Terdapat ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mengestimasikan model regresinya. Yang pertama itu model common effect, fixed effect, dan random effect, Pak. Lalu di sini masuk ke dalam model regresi data panel. Berikut ada uji show. Dari tabel di atas menyatakan bahwa nilai cross section chi-square sebesar 0,00 yang berarti di bawah 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan model fixed effect merupakan model terbaik dibandingkan dengan model common effect. Lalu di sini ada uji Hausman. Dari tabel di atas menyatakan bahwa nilai cross section chi-square sebesar 0,036 yang berarti di bawah 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan model fixed effect merupakan model terbaik. Untuk pengujian asumsi klasiknya di sini ada uji normalitas. Uji normalitasnya berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jar-Quebera sebesar 0,0527 yang berarti lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah didistribusi normal. Lalu ada menguji multikoliniaritas, di mana dalam penelitian ini, uji multikoliniaritas ini pada tabel di atas disimpulkan bahwa hasil dari correlation matrix memiliki nilai di bawah 0,80. Maka model dalam penelitian ini tidak terindikasi multikoliniaritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi antara masing-masing variabel independen. Lalu di sini masuk ke dalam berikut uji autokorelasi dalam penelitian. Berdasarkan tabel di atas, nilai Darwin-Watson start sebesar 2,02, hasil statistik pengambilan keputusan Darwin-Watson dengan jumlah observasi sebesar 219 memiliki nilai DL sebesar 1,8160 dan DU sebesar 1,741 sehingga nilai Darwin-Watson start tersebut berada di antara posisi DU dan 4 min DU. Untuk uji heteroscedasticity di sini tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas chi-square lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga penelitian dalam persamaan terbebas dari masalah heteroscedasticitas. Lalu untuk analisis regresi berganda, hasil regresi ini menggunakan 46 sampel perusahaan selama 5 tahun sehingga menghasilkan 219 observasi. Berikut hasil regresi data panelnya. Di sini koefisien konstansanya sebesar 0,8658 menunjukkan bahwa apabila variabel pengungkapan CSR, family ownership, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan leverage diasumsikan menerai konstansa, maka kinerja keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,8658. Untuk nilai regresi dari variabel CSR sebesar 0,012 yang berarti apabila terdapat kenaikan nilai CSR sebesar 1 satuan maka nilai ROA akan meningkatkan sebesar 0,012 dengan asumsi variabel yang lainnya bernilai konstanta. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel ownership sebesar minus 0,04366 yang berarti apabila terdapat kenaikan nilai ownership sebesar satuan maka nilai ROA akan menunjukkan sebesar minus 0,04363 dengan asumsi variabel yang lainnya bernilai konstanta.
untuk nilai koefisien regresi dari variabel firm size sebesar minus 0,06 yang berarti apabila terdapat kenaikan nilai firm size sebesar 1 satuan maka nilai ROA akan menurun sebesar 0,064755 dengan asumsi variabel yang lainnya bernilai konstanta. Lalu untuk nilai koefisien regresi dari variabel growth sebesar 0,0502 yang berarti apabila terdapat kenaikan growth sebesar 1 satuan maka nilai ROA akan meningkatkan sebesar 0,050236 dengan asumsi variabel yang lainnya bernilai konstanta. Lalu untuk leverage di sini nilainya sebesar 0,001622 yang berarti apabila terdapat kenaikan nilai DER sebesar 1 satuan maka nilai DER akan meningkatkan sebesar 0,011 dengan asumsi variabel yang lainnya bernilai konstanta. Untuk koefisien determinasi merupakan ukuran suatu statistik yang digunakan untuk mengukur besaran perubahan variabel dependen yang terdapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Untuk analisis pengujian hipotesis menggunakan uji T parsial. Uji T atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat signifikan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk pengujian hipotesanya H0 pengungkapan CSR tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, HA1 pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Lalu menurut hasil regresi linear berganda pada tabel 4.16 menyatakan bahwa variabel CSR memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7709 dan nilai koefisien sebesar 0,012 yang berarti bahwa nilai probabilitas lebih dari 0,05 dan memiliki arah yang positif. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel CSR tidak memiliki pengaruh positif terdapat ROA sehingga H01 diterima dan HA1 ditolak. Lalu untuk pengujian hipotesis 2, H02 family ownership tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, HA2 family ownership berpengaruh positif terhadap kebijakan kinerja keuangan. Lalu di sini ada pengujian variabel kontrol. Menurut hasil regresi linear berganda, variabel kontrol pertama pada tabel 4.16 menyatakan bahwa variabel FS atau family firm size memiliki nilai probabilitas sebesar 0,016 dan nilai koefisien sebesar minus 0,0647 yang menandakan bahwa variabel firm size memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dikarenakan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 serta memiliki arah yang negatif. Lalu di sini ada implikasi manajerial berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas. Pada penelitian ini terdapat dua persamaan. Pada persamaan pertama bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh pengungkapan CSR dan family ownership terhadap kinerja keuangan. Lalu bab 5 penutupan, di sini kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor manufaktur periode 2016 sampai 2020. Family ownership tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor manufaktur periode 2016 sampai 2020. Adapun keterbatasan penelitian dan saran, penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini tidak dapat hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi karena penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada sektor lain dengan periode terbaru dengan menambahkan variabel lainnya agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran pada setiap sektor perusahaan yang berbeda dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pak Sparta. Sudah, Pak. Oke, ada kamu tanyakan nggak? Sebenarnya di sini saya masih agak ragu sih, Pak, sama implikasi yang saya buat sih, Pak. Maksudnya kayak kurang aja sih kalau menurut saya, Pak.
Yang jelas analisis itu dianalisis hasil, tidak boleh lagi ada angka-angka ya. Oh, Kamu baik, sudah Pak. membandingkan dengan logika teori yang sudah kamu bahas di chapter 2. Kemudian juga bandingkan dengan penelitian sebelum yang sudah kamu tulis di bab 2, chapter 2. Dan yang kedua, aplikasi itu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh manajerial terkait dengan hasil tersebut. Bukan menjelaskan hasil lagi. Ini aplikasi itu bukan menjelaskan hasil, tapi apa yang harus dilakukan oleh manajemen terkait dengan hasil tersebut. Kamu pikirlah sendiri. Apa Dampak nyatanya ya, Pak. bukan dampaknya itu ya, apa yang sudah dilakukannya supaya seperti apa lah ya. Kamu udah tahu ada hasil yang bagus seperti apa, dia udah ada hasil bandingan hasil. Apa suka manajemen ya, itu ya. Nah, itu kamu cek lagi deh, rubah lagi deh. Nanti baru datang sidang ya. Ke sidang. Baik, Pak. Pak, saya mau menanyakan yang kemarin itu, mau mengingatkan kembali, Pak, yang kemarin sampel belum ditandatangan sama Bapak. Mana kamu kirim? Nggak ada kirim? Udah, Pak. Yang setelah saya Sabtu kemarin pas hari H habis bimbingan sama Bapak, terus Nggak ada, nggak ada. Coba dikirim lagi, nggak masuk, mungkin masuk ke spam kalau itu kirim lagi deh, nggak ada. Bapak yang minta Word itu juga, iya. Iya. Itu saya kirim Word. Nggak ada tuh, nggak kirim lagi deh. Saya kemarin nggak lihat. Soalnya yang ngirim itu udah saya kirim semua. Nggak ada lagi, coba kirim lagi deh ya. Email saya banyak masuk tuh sumbernya ya. Iya, Pak, mungkin saya resign kembali ya, Pak. Iya, resign kembali ya. Pak, ini berarti saya terakhir bimbingan lagi kapan, Pak? Ya gimana ya, saya satu besok itu kalau ada kosong nanti saya kasih waktu bimbingan deh sama deskripsi. Kalau enggak sampai Sabtu ya. Oh gitu, baik, Pak. Ya. Ya, terima kasih ya, Pak Sparta. Iya. Assalamualaikum, Pak. Assalam. Pak Sparta, saya kembali lagi, Pak, mau menunjukkan yang tadi yang masih kurang ya. Teguh, Pak. Sudah kamu bikin dah? Iya, sudah saya bikin, Pak. Ini saya mau tunjukkan ya, Pak. Ya, ini tutup dulu. Silakan. Bapak, maaf. Oh iya, saya Pak. Saya mau tanya lagi, Pak. Ini berarti semua dari bab 1 sampai bab 5 saya kirim lagi ini juga, Pak. Tutup dulu nih. Kamu buka kan? Oh iya, maaf, Pak. Dulu deh. Iya, Pak. Jadi yang kemarin itu formulir after sample itu saya kirim sekaligus sama jurnal dari bab 1 sampai bab 5, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, dikirim aja semuanya, ya. Baik. Ya. Kalau gitu terima kasih, Pak. Ya. Salam. Pak, tadi ini yang kurangnya, Pak. Tadi Bapak menyarankan untuk menambahkan di hasil analisis juga. Ini saya sudah tambahkan, Pak, di setiap tahunnya. Ini sesuai dengan data yang tadi saya dapatkan. Kalau di 2015 itu rata-ratanya kecil, berkisar 59,82%. Kemudian di tahun 2016 tingkat hunian kamarnya naik. Saya tambahkan di sini. Lalu 2017 juga mengalami kenaikan menjadi 68,11%. Seperti ini ya, Pak ya? Ya, udah ya. Oke, Pak. Sudah. Saya nanti kirimkan ke ini ya, Pak, email Bapak ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama Mas. Siapa lagi belum? Saya Pak izin tadi Putri, Pak. Saya udah minta laporannya ke Mbak Devita. Ini saya izin share screen ya, Pak. Iya. Ini yang dicatat sama Mbak Devita, Pak. Yang pertama itu cek judul jika FRC dijadikan variabel dependen, kenapa di persamaan regresinya itu variabel dependennya return saham. Alternatifnya jika masih mau pakai yang persamaan regresi itu diganti. Jadi Mbak kan banyak saya tulis tuh. Kamu tadi coba aja kacau itu. Itu kamu udah perbaiki aja itu ya? Saya sudah ini sih, Pak. Sudah apa? Nomor 1 mana? Cek judul. Judul kan, Pak. Nomor 1 cek judul. Itu gimana? Kenapa itu? Iya, Pak. Jadi kalau ini kan waktu itu kan persamaan saya seperti ini, Pak. Nah, jadi saya ganti menjadi seperti yang sesuai dengan judul saya.
aggressive reporting long term investment terhadap FRC, Pak. Jadi persamaannya sudah saya ganti seperti ini, Pak. Sudah saya running ulang juga. Hasilnya ini untuk standar deviasinya yang sudah saya olah ulang dengan FVRC sebagai dependent, independennya A-score sama invest. Terus untuk berdasarkan hasil analisis data panelnya itu yang sudah dilakukan dengan uji Chow, Hausman dan LM, model yang paling cocok untuk penelitian saya itu Common. Lalu untuk uji normalitasnya itu di atas 0,05, artinya dia sudah terdistribusi dengan normal datanya. Lalu untuk multi-call itu udah di bawah 0,8, berarti tidak ada masalah multi-call. Terus untuk heteronya, probabilitasnya tidak ada yang di bawah 0,05, artinya dia tidak ada masalah hetero. Terus untuk autocall-nya juga ada di bagian tidak ada korelasi. Terus untuk hasil hasil persamaan regresinya itu yang berpengaruh itu ada si A-score-nya, Pak. Lalu untuk pembahasannya itu A-score ini berpengaruh negatif ke FVRC, artinya pelaporan agresif itu bisa memperlemah pengaruh laba masa depan terhadap harga saham saat ini. Lalu didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yu et al. Tahun 2013 yang menyatakan aggressive reporting secara signifikan berpengaruh negatif ke FVRC. Terus hasil ini juga sejalan dengan teori yang saya gunakan, itu teori sinyal, di mana ketika perusahaan melakukan pelaporan agresif, maka investor akan menangkap sebagai sinyal negatif. Terus untuk hasil long term investment itu dia tidak berpengaruh ke FVRC, artinya investasi jangka panjang ini tidak memperlemah atau memperkuat pengaruh laba masa depan terhadap return saham saat ini. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang itu tidak direspon baik atau buruk oleh investor di pasar modal, lalu didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Anhar tahun 2019 yang menyatakan bahwa long term investment itu tidak berpengaruh ke FVRC. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya indikasi laba masa depan yang diakibatkan oleh investasi jangka panjang itu tidak mendapat respon investor di pasar modal. Lalu hasilnya itu tidak sejalan dengan teori yang saya gunakan, di mana investor jangka pendek itu yang spekulan itu biasanya dia menangkap sebagai sinyal buruk. Lalu untuk investor jangka panjang dan investor jangka pendek non spekulan itu biasanya dia menangkap sebagai sinyal baik, Pak. Lalu hanya itu saja, Pak, perubahannya dari. Oke, nanti kamu sampaikan aja ya. Oke, Ya, saya Pak. untuk Word skripsi sudah kamu koreksi. Itu masukin tulisan saya satu dong di tempat kamu ya. Baik, Pak, baik, Pak. Udah masukin? Ada satu, Pak, kalau nggak salah. Masukin ya. Punya Bapak. Ya, oke. Makasih banyak, Pak Sparta. Ya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Assalamualaikum. Oke, silakan. Assalamualaikum ya. Cepat ya, masukin ya.